Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada para peserta webinar Teratalk Series 10 dengan tema Geospatial Intelligence with AI for Financial Services, Detect Fraud Effectively and Gain Competitive Advantage with Location Insight using AI-powered Google Maps Solutions. Saya Aurel, selaku host Teratalk Series 10 ini, senang sekali pada kesempatan ini dapat hadir bersama para praktisi, profesional, pelaku industri sektor financial services di Indonesia. Nantinya akan terdapat 2 sesi dalam webinar Teratalk kali ini, dan juga Q&A di sesi terakhir. Untuk para peserta yang sudah hadir di room Google Meet hari ini, mungkin bisa menuliskan nama dan asal kotanya di kolom chat juga. Kita bisa lihat dari asal mana saja partisipan yang sudah hadir. Oke, udah dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Jakarta. Oke, banyak didominasi oleh Jakarta ya. Dari Jogja. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin selain melihat dari mana saja asal Bapak dan Ibu sekalian, mungkin boleh juga saya mau lihat antusiasme dan kesiapan Bapak Ibu sekalian dalam mendalami materi ataupun mengenal materi webinar kita kali ini. Boleh kali ya kita menyiapkan polling. Saya dan tim sudah menyiapkan beberapa polling Q&A yang akan muncul di pojok kanan bawah layar Bapak Ibu semua. Apakah sudah terlihat? Apabila sudah, boleh diisi terlebih dahulu pollingnya. Oke, sudah terlihat beberapa orang mengisi. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan terlihat di layar Bapak dan Ibu sekalian. Jadi polling ini mungkin bisa memberikan gambaran dan juga pengenalan singkat terkait pemahaman terhadap materi webinar kali ini. Oke. Jadi pertanyaannya sangat dasar karena untuk membantu mengenal juga webinar hari ini. Oke. Baik, kalau begitu sudah banyak yang mengisi. Oke, kalau begitu kita lanjut. Selanjutnya saya ingin menyapa kepada para speakers yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Jolie Ahuja, Channel Sales Lead Google Maps Platform Southeast Asia and Australia New Zealand. Welcome, Jolie. Okay, thank you for your attendance. Yang kedua ada Bapak Fari Argubi selaku CTO dari Teralogic yang akan membawakan solution dari Teralogic serta use case terkait untuk industri financial services. Selamat datang Pak Fari. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih atas kehadiran ya Pak. Baik, untuk kelancaran acara dimohon kepada para peserta untuk memperhatikan webinar guidelines yang ada. Di antaranya untuk para peserta diharap selalu dalam mode mute dan tidak melakukan share screen. Juga untuk para peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan acara webinar hingga sesi akhir, karena absensi e-certificate akan diberikan di akhir acara. Bagi peserta yang tidak mengikuti webinar guidelines, maka moderator berhak untuk memberi tindakan. Kepada para peserta yang ingin memberikan pertanyaan, dapat mengklik ikon activities yang tertera di kanan bawah screen Anda, memilih opsi Q&A di menu, dan klik Ask a Question. Saat mengetik pertanyaan Anda, ketik dengan format nama strip instansi strip pertanyaan. Selanjutnya, kita persilakan kepada Jolie Ahuja untuk memulai presentasinya di sesi pertama. Untuk presentasi akan dibawakan dalam bahasa Inggris. Jolie, now the time is yours.
Thank you so much. And the music was great. In fact, I was thinking that it's a shame all of us are not there in person with so many people from Jakarta. I wish we do that again, and we could have some dance. But actually, the camera was turned off, and I was dancing like, wow, this is a good way to start the presentation. So, but the sad part is that after this such a live and great music, all of you will have to hear me and Fari, which is may not be as as melodious as the music was, but we'll try to keep the momentum, and we'll try to speak something relevant, which you may like as well. So very quickly, I'm Jolly Ahoja. I have been Google for last 8 years plus now, all along in the Maps team. In my current role, I'm leading the sales business for Maps for Southeast Asia and Australia, New Zealand. And yeah, looking forward to next 25 minutes. I'll try to speak more on Google Maps, on geospatial intelligence, and also I'll try to cover some of the case studies, particularly towards the financial services. But I'll stay back after Fari's presentation. If you have questions, concern, any feedback, I'll stay back. We can have a dedicated chat. And if there's no time, you can reach out to me separately as well. So this is my role. And the reason I'm here is thanks to Terralogic. And Terralogic is Google Maps premier partner. And they have been our premier partner for, I think, even more than 8 years. So it's a very, very long time. They are preferred partner for Indonesia. And we're doing a lot of such events with Terralogic this year. And I'm very happy to see the progress and the feedback which I'm receiving from Indonesia customers and prospects for Terralogic. So whatever I say, whatever I speak, it's just not from Google side. It's Google plus Terralogic plus our customer stories. And I think that's the win-win-win story. Without partner, without you guys, without Google, I think there's no story. So let me begin. Next slide. Yeah, let's start with a quick video. Remember when AnyTrip began with this? In February 2005, developers created and coded a new horizon, changing how the world moved. Enabling a better way to get where you needed to go, combined with the ability to fully understand and discover what's nearby. The world was mapped from different angles. By cars, by footsteps, and even from space. And all that mapping, it gave everyone more data to play with. And with more data, the journey got really exciting. Businesses like you brought new ideas and redefined industries. Going places and getting things got really easy. Goods were shipped faster and more efficiently. Insights helped customers know where their money was spent. Planning the perfect trip took a lot less time. And the real world became an AR playground. Together, we started this journey over a decade ago. And with technology like machine learning and AI, there are millions of new paths to discover. And we can't wait to keep exploring with you. Awesome. Yeah, and it's just on decade. We started this journey even before a decade. I think we launched Google Maps sometime in 2005, and we're in 2024 right now and counting. So it's been more than a decade working with all of you. I mean, gone are the days when we were only about moving from one place to another. We have progressed ourselves from paper maps to navigation to APIs to solutions now, which is great. And as you saw in the video, we are advancing towards AI. We're advancing towards new models, which will help us together to grow the business and get more insights about the customer. But before I talk about Google Maps platform, I go deep into the case studies and the customers, those who are using Google Maps platform, I want to take a moment and talk about geospatial intelligence. And it is, of course, it may be Google Maps, it can be any other mapping provider, but what is more important is geospatial intelligence. And it is more important than ever. In fact, today, 91% of businesses are considering geospatial intelligence as the most important factor in the business success. 3 out of 5 searches are geospatial searches. 70% of any company's data is the geospatial data. To an extent, when you use your phone today and try to find something to eat,
You type something, you want to have a sushi, you won't get a Wikipedia on sushi. You would get that, but beyond that, you would also get information like which is the nearest, closest place, restaurant that can give you sushi you desire. And that's what companies are looking forward to, provide more information to their users so that they can have a better traction. However, right now, we are at inflection point. We are at that point of a change. I mean, a few years back, there was COVID. Then there is a wave of machine learning, AI, which all of you must be hearing, which clearly states that we are at an inflection point. We are at a point where geospatial intelligence is just not about navigation, about moving people. It's about driving growth. It's about keeping these geospatial intelligence as part of your business objectives. And this is across the industries. It can be for a CPG company, a retail company such as Tokopedia, Shoppees of the world, could be a ride-sharing companies or a public sector company, a telecom provider, or a financial services. You name an industry and you would find a geospatial data, which is ever growing data. Terabytes of data we are receiving every day, every minute, every second, is so crucial for a business like yourself to know what your customers are doing and what they want. And how can you retain them? Gone are the days where the acquisition was the most important thing. Definitely acquisition is important, but more than acquisition, retention is important. And that's where geospatial intelligence plays a crucial role. However, geospatial data is challenging. I'll talk more about its challenges as per your industry. You guys are an expert, so I'll try to keep a lens of maps there, but geospatial data as a whole is very challenging. Just to give you some example, in Japan, streets are numbered. In France, you have postal codes before the address. In Dubai, one mall may have a multiple addresses. In Indonesia, when you ask a customer to provide an address, the addresses are not standardized. They don't provide the same address all the time. They sometimes mention about a village or about anything which is close by to their place. Hence, the data is not strategized. And if the data is not standardized, you cannot give them operations or services which are standardized. Hence, this geospatial intelligence and transforming this geospatial data to geospatial intelligence is super important. And that's where we, Terralogic, Google, and the entire geospatial industries comes into picture, which helps you in transforming this data into intelligence. I will take a moment. I think I tried changing the slides and making it more relevant for financial services. The deck is not updated. Can I cast my screen? Is that okay? I want to make it more relevant. Yes. Yeah? Okay. Wait a second. Okay. Yeah. Yeah, give me a moment. Sorry for that. I think because it happened last minute, so things might have not been updated. Okay. Yeah. Here we go. Perfect. Hope this is visible. Hope this is okay. The slide is visible, right? It's fine. It's fine. Great. So now let's quickly talk about the financial services landscape. Now, yeah, I think we have a question. Should we take it now or towards the end? I think we should take it later. Yeah. May I request you to, maybe you can just write down your question, put it on the chat. Yes, yes. And then I will respond on the chat, or I'll stay back and then we can take your question. Okay, good. So, yeah. So, okay. Now talking about the financial services, there has been a shift. There has been, and you guys are an expert of it. I am just communicating the data information which I have globally, which Google has captured globally, working with tons of customers. And there has been a shift of underbanked
New fintech startups have come up. The fintech startups have diverse portfolio right now. I was in Thailand at that day meeting a bank, a very, very popular bank in Thailand. And they said, during the COVID time, we diversified our portfolio from banking to delivery. And that's where we realized how important is geospatial intelligence, because we had data of our customers, we knew where they are, and we used that data for delivery purposes. However, millennials is going through a pivotal change right now. 75 million millennials are entering to middle age, which means they want to settle down, which means they want to adopt more and more financial services to secure their future. In fact, 68 trillion of wealth will be transferred from baby boomers to millennials. And that's the amount which we are looking forward to. But this amount needs to be managed through financial institution. While there's tons of millions of dollars getting transferred from one generation to another, but these millennials are the ones which are more educated, more literate, they're digital savvy. They expect new age from their banking. They want their services to be more easy, to be more tailored, more customized for them. And that's what they're getting. There are a lot of fintech startups who have shown skyrocketing growth. Around 20 million customers, they now prefer to bank with neobanks and challenger banks. And in fact, in the past, when the growth was just 1%, with fintech startup, we have seen a growth of 150% and above. Only in US itself, there are 63 million underbanked adults. Though the cost is rising, there are more and more millennials getting educated and they want to adopt more financial services, but still there are billions of people, those who are underbanked. And that's where the opportunity lies for you and as well as for us. This entire process, which started after COVID-19, we saw a skyrocketing growth, has to be streamlined. Otherwise, there'll be loss of revenue. People are now more digital savvy. Their internet penetration is higher than ever. And this is a time which we have to use and make these users, provide them more customized, tailored services. So let's talk about the new financial services landscape. Today, each financial services, be it a fintech company, a banking, or a new age or a new bank, they want to deliver a rich, tailored, frictionless experience. Because while millennials are growing, they have tons of wealth, they're also a little less patient. I mean, let's talk about it. Our parents or their parents, they will stick to a bank, they'll stay there for ages. But today, us, you and I, if we don't get a service, if we don't get proper response from our relationship manager in the bank per se, we just switch the bank. If I see any sort of worry about some fraud is happening, some scam is happening on any app, I'll change the app. That's where the stakes are higher, and hence we need to provide more rich, tailored, frictionless services to the users. Every step counts. From the time they sign into your account, from the time they do sign out, each step is very, very important, and it has to be highly secure. Not just that, you need to have an operational efficiency. Today, ROI needs to be measured. I mean, we saw what happened last year. We are seeing what is happening this year. Many people, jobs are getting impacted. Financial services, IT sector is going to a time which is not great for all of us. Hence, every penny a user spends is something which we have to take into account and consider that. So whatever services we are providing them, we have a data, we have the analytics drawn out of it so that the ROI is more important than ever. But how are upstarts or startups, they are progressing from financial institution? What are they trying to adopt? In fact, what we did sometime back in 2021, BCG did a study for 520 executives across 4 different regions: US, UK, Singapore, India. If you see, this is a very diverse market, from US, UK being a capital, financial capital, Singapore being the financial capital in APAC, India because of its population and the growth market. The survey was done across 5 industries: retail, financial services, travel, transport, for 520 executives and 4 regions. And what we found out, that there was a segment of people which were leaders and which were followers.
They were leaders because they were using location intelligence as, as core of their business. And the data actually said that when you use any location intelligence in any use case, say checkout, fraudulent transaction, in entire customer journey, you have a 1.3x fewer support calls. And let's keep in mind, each support call is a cost to the company. You have a higher revenue and you have a higher customer retention. As I said, acquisition is important, but retention is more important these days. So how can you become a leader from a follower? And that is most important right now. And hence, to elevate your entire customer journey, you can have a location intelligent component at every step of the customer journey. And I'm pretty sure Fari and the team will go deep in the use cases. So I'm not going deep in the use cases, which we can also do one-on-one later. But I just wanted to show this slide and tell you that how can you add location intelligence in your business? You can add location intelligence for simplifying the sign-up process by reducing the number of clicks or amount of data they have to enter. That's where you can use Google Maps, or any other location services. You can help customer understand their transactions. Most of us are traveling a lot. I travel a lot between Singapore, Australia, and other regions of the world. And I keep swiping my card. But when I see my credit card statement, I'm like, where was this done? Which currency is this? Is it a fraudulent transaction? I call the bank. It takes my time. It is a customer call for a user. But I want to understand my transaction. I just don't want to pay without understanding those transactions. Plus, I want a localized personal experience. I might come to Jakarta next month, and that's where I would love to know, wherever am I getting a better discount? Where should I shop next? And how far is that place, especially in Jakarta, where traffic is so important to understand how the traffic is moving. I might want to know which is the nearest shop in the nearest mall where I can go and avail the discount. I might need a cash. Where's my nearest ATM where I can go and withdraw the cash? Okay. I used my credit card, was there, but I got a call. Was there a fraudulent transaction happening anywhere? I'm not in Singapore right now, but it seems my card was swiped in Singapore. I want to know more information about it. And finally, I want to understand is how much risk, what are the risk models I'm adopting? And that's where you can use Google Cloud, AI, Google Maps to improve your risk assessment. So this is a typical user journey, which all of us go through. And as you could see, at each step of a customer journey, you can add a location component attached to it. So now talking about why Google Maps. Why do you want to use Google Maps? Of course, Google Maps is a leading mapping provider, but what makes it different and how it can help you in improving your customer experience? Google Maps is present in 250 countries. Which actually means that your business could be today only in Jakarta, but you might want to expand it to Asia, maybe beyond Asia, and we have got you covered. We have around 60 million kilometers of roads data. We have around 200 million pluses of business and places data, which actually means when I'm trying to understand, okay, this is a store which can give me discount. What is the opening hours? How does that store look like? I can see the reviews as well. And I do that all the time. If I have to go for a spa or I have to go to have a nice cuisine, I would check the review of that restaurant and understand that where is that place and what are people saying about it. And Google Maps platform had millions of data to tell the users about the businesses and the places. And it is a world-class map. Not just it's used by consumers, which is such as yourself and me, but it's used by millions of websites. We have a global scale data, global infrastructure. And as I said, today you might be a fintech company, a startup, and you might be in a prototype stage, but you might want to go to a production, then to a planet scale later. But as you grow your business, you don't have to worry about the infrastructure. You don't have to worry about the security. This will be covered and taken care by Google Maps platform. Because we have a data which is diverse, which is very precise and diverse. We have a data from overhead imagery, which we covered through drones. And then we have a data from the street view,
authorities. And in between, if you see overhead imagery, street view, in between we capture data from our anonymized source, from crowdsource, from different sources as well. And we keep that data fresh. In fact, we do around 50 million updates every day, which means by the time we are done with this presentation, 2 million plus updates would already have been done. And these updates are across addresses, POIs, hyperlocal data, and also improving the roads data. So we do this updates across globally in millions of numbers. And as I said, by the time this presentation will be done, we would have done a million update already somewhere in the globe. Now, quickly talking about some of the case studies. I put the Tokopedia because this is a name both of us are familiar with. We are well familiar with Tokopedia. Tokopedia, long back, they started using Google Maps platform. And though they had their own address validation platform, they used Google Maps to improve the address quality, to improve the checkout process, to give a better experience to the customers, both from the seller side as well as the buyer side. Socash, another case study from this region. It's a Singapore-based company, but they also operate in Malaysia and in Indonesia. It's a startup. And as a startup, they wanted, and this started, I think if I'm not wrong, it started somewhere beyond after COVID. They wanted to bring the shop, the bank, and the user together on one platform. So if I don't have a cash, and if I want to go and buy and take cash, I can go to a 7-Eleven nearby and get some cash out. And that's where the look in Google Maps platform had such a double-digit impact on their business, so that they could reach out those unbanked or all those users which wanted a digital savvy, or which wanted some of the customized apps for themselves. Sterling Bank, this is a UK-based bank. And in the UK-based bank, they actually wanted to provide geographical location of the, based upon the geographical location of the user, they wanted to understand their spending patterns. So if you read Google Maps platform, it enabled them to understand the spending pattern of their users. And it helped them in keeping the track of their finances. Where are they spending? What are they spending? In which currency are they spending? And which does not only help them in having information on their spending, but it also helped in having fraudulent detection as well. Dozens, this is again another startup, on a UK-based startup. They use Google Maps for expansion. If you see a comment coming from the VP of Dozens, they said that they were a startup and they assume that Google Maps is very expensive, they can't use it, it's complicated. But in reality, Google Maps helped them in growing their business. It helped them in innovating, because then they could think about the innovation, they can think about what works best for their users, and they just had to rely on Google Maps for scalability and for infrastructure. And the results were excellent. They saw the support. I mean, if you see, they had more and more users joining their website, and it grew from 65 to 65%. They had expansion. They saw 100% growth over 2 months. And also they saw dozens of cardholders can visualize their spending all over the world. Hence, as a bank, as a fintech institute, they adopted local intelligence as core of their business and separated them out from a follower. And hence they saw such an incredible result. But I started with a presentation and a video. I wanted to end this presentation also with a video. And this video is from Dozens, and we'll see how they are using Google Maps and their own services to make services which are very, very important and for the users. Yeah, here we go. Let me see if I can play. This is London, the financial capital of the world. This is Aritra, CEO of Dozens. Hi, everyone. Dozens is a financial services company
focused on empowering its users. What makes Dozens cool is it makes money when its customers save and invest. To help people save, he wanted to make money tangible again. It's much less physical now than it was when there was cash around. But how do you make digital money feel more real? Aritra partnered with Google Maps platform to do just that. This is Ken. Hi there. And Cami. Hi. Dozens has really started to take our technology and innovate by providing visualizations on where in the world you're spending their money. That's pretty unique. By getting you to zoom in from a map, it's just one different way of seeing where you spend. And when customers see a mysterious charge they don't recognize, now they can see exactly where their purchase was. So using Places API data, customers can better understand where their charges are. Transaction details like these create huge advantages for fintech. This has the added benefit of cutting down on the number of calls to your call centers, which ultimately reduces your costs. Our users really trust that Google Maps reflects the real world. When companies partner with us, they get to take advantage of that. And it's these partnerships that inspire new ways of thinking for any business. When we see a problem that looks impossible, that impossible problem, let's go see how we can take that on. If you, Google Maps platform, and the world work together, what could you do? Jolly, you're still on mute. Sorry. So I think the video, the last line of the video was summarized beautifully that with your business, with Google Maps technology, and with the Terralogic expertise, we can do wonders. We can help our business grow. We can help in streamlining operations. We can deliver the best of the user experience, and of course, we can be sustainable, which is very important right now. Sustainable in nature as well. So with this, I would hand it over to Fari, but I will stay back. Please ask questions. And as I said at the beginning, I would love to meet you, all of you, few of you, in person as well when I'm in Jakarta next time, and have some music as well. Okay, thank you. Thank you so much, Jolly, for the awesome insights about Google Maps platform, especially for financial services. Saya ingin mengingatkan kembali untuk para peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskannya di kolom chat atau submitting di fitur Q&A yang tersedia. Sekali lagi, apabila ada peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskannya di kolom chat atau submitting di fitur Q&A yang tersedia seperti yang ada di screen Bapak Ibu sekalian. Baik, setelah ini selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Fari Argobi untuk memulai pemaparan pada sesi berikutnya. Untuk Pak Fari, dipersilahkan. Terima kasih, tolong slide-nya. Co-host-nya hilang. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalan dulu, saya Fari, selaku CTO dari Terralogic. Terralogic itu adalah perusahaan teknologi yang adalah partner premier Google Cloud dan Google Maps. Jadi kita sudah sekitar 12 tahun pengalaman, dan jenis-jenis bisnis atau jenis-jenis industri yang kita cover itu beragam, dari pemerintahan, dari BUMN, termasuk juga swasta, bank, telco, retail, FMCG, logistics, dan lain-lainnya. Jadi kami juga bisa memberikan point of view sedikit luas karena banyak industri yang biasanya membutuhkan solusi yang sedikit berbeda. Jadi dari pengalaman itu bisa menjadi benefit juga, karena ada beberapa use case yang mungkin di logistics dipakai lebih banyak, tapi di banking mungkin sangat lebih niche solusi seperti itu. Jadi fungsi Terralogic mungkin setelah sudah dijelaskan oleh Jolly adalah kita sebagai kepanjangan tangan Google dalam memberikan expertise tentang produk yang cocok itu seperti apa, kira-kira dari produk existing Google bisa di-extend lagi kah dengan development misalnya untuk lebih sesuai dengan business case atau business use-nya customer. Kita juga provide support ini ongoing technical support, atau ketika ada isu di production, isu-isu yang berhubungan dengan SLA atau availability dan lain-lainnya yang dari Google Cloud-nya, dari Google Maps-nya, termasuk juga monitoring penggunaan dan biaya secara keseluruhan. Biasanya kita bisa lakukan itu per quarter atau per tahun, dan juga
kita melakukan ini secara berkelanjutan. Artinya kita bisa bantu juga perencanaan. Artinya kalau misalnya kita menyiapkan sebuah use case, kita jalankan selama 1 tahun, kita juga bisa bantu review mungkin apakah prioritas tahun depan ada di situ atau tidak. Kalaupun tidak, kira-kira apa yang kita bisa bantu dalam point of view geospatialnya atau data lokasinya. Jadi biasanya kita bantu customer juga untuk realignment soal business objective dan business priorities. Nah, oke. Karena kebanyakan sih sebetulnya sudah dijelaskan oleh Jolly, tapi biar saya lanjutkan sedikit lebih ke arah implementasinya. Jadi lebih ke arah on ground-nya seperti apa. Tadi sempat disebut juga oleh Jolly bahwa majority dari driver kenapa perlu berubah itu biasanya kan dari generasi baru, artinya dari millennials dan Gen Z itu punya tendensi untuk lebih pilih digital channels atau channels yang lebih simpel. Jadi tidak perlu datang ke cabang, bisa buka rekening, bisa transfer online dan seterusnya. Kenapa ini bukan isu sih? Kenapa ini sesuatu yang besar? Karena secara global ada istilahnya itu great wealth transfer. Jadi dari generasi sebelumnya, dari the baby boomers dan yang lebih berumur, itu ada sekitar 68 triliun dolar yang akan ditransfer ke generasi millennials dan bawahnya dalam waktu 20 tahun ke depan. Jadi pendapat dari generasi ini sangat penting karena mereka yang akan menjadi core customer di banking dan financial institution di kedepannya. Survei juga dari satu perusahaan menyatakan bahwa sekitar 80% dari Gen Z dan 81% dari millennials prefer digital banking sebagai core dari banking exposure mereka ke banking. Customer expectations juga semakin tinggi. Kita sekarang dibanding 5 tahun lalu saja sudah sangat berbeda cara kita memesan barang, menerima barang, membayar sesuatu, semuanya itu sekarang kita bisa lakukan melalui handphone, melalui channel-channel yang non tradisional, istilahnya dalam banking sebelum 5 tahun lalu atau 10 tahun yang lalu. Jadi dan ini ada hubungannya dengan customer satisfaction. Jadi mereka customer yang di offer experience digital yang personalized itu memiliki satisfaction level yang lebih tinggi dibanding yang tidak. Oke, jadi kita mungkin untuk kembali lagi ke Google Maps-nya, saya akan bicara tentang 3 hal specifically. Yang pertama lebih ke experiences, artinya ini mungkin bisa lebih inspiratif atau saya akan lebih banyak memberikan contoh-contoh di luar penggunaan Google Maps atau location intelligence itu seperti apa untuk industri banking dan FSI. Kemudian yang kedua lebih ke arah mungkin kita berbicara soal optimize, artinya apa yang kita bisa lakukan untuk mempermudah atau mempercepat proses yang dimana eventual goal-nya adalah mengurangi biaya dan hal yang seperti itu. Dan yang ketiga adalah strategic decisions, bagaimana menggunakan data lokasi itu bisa membantu dalam pengambilan keputusan tentang sesuatu yang berhubungan dengan misalnya teritori bank atau teritori wilayahnya, produk services kita itu ditawarkan ke siapa saja, jadi bisa lari ke customer segmentation berdasarkan data lokasi. Jadi bisa menggunakan data lokasi physical asset, physical branch, atau data lokasi customer. Jadi kita mulai dari experiences dulu. Mungkin ini bukan sesuatu yang sangat mengejutkan, tapi banyak sekali alamat yang dimasukkan secara online itu mayoritas 1 dari 4 itu tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Ini data yang sebetulnya kita banyak dapat dari commerce, dari e-commerce dan lain-lainnya itu memiliki banyak isu dalam pembersihan alamat. Jadi kalau misalnya customer memberikan alamat, mereka belum tentu bisa menemukan itu di atas peta, atau kalaupun mereka mengirimkan kurir atau orang ke sana, belum tentu menemukan itu di tempat yang sama. Jadi kalau proses pencarian alamat itu butuh waktu yang lama, artinya biayanya pun lebih tinggi dibanding seharusnya. Di sini yang kita banyak bantu adalah di proses pencarian alamat tadi dan merubah alamat itu dari misalnya alamat tulisan ke alamat dalam bentuk peta dan sebaliknya. Jadi yang kalau familiar dengan di sebelah kanan mungkin familiar dengan yang kita
buka satu e-commerce, kemudian kita tetap masukkan alamat, nanti dia akan muncul lokasi-lokasi yang kita bisa pilih. Gojek pun misalnya atau ride sharing lain-lainnya itu memiliki yang sama. Jadi kita memasukkan satu string, kemudian dia akan muncul alamat. Itu menggunakan teknologi Google Maps. Jadi menggunakan teknologi yang sama, kita bisa melakukan konversi tadi. Yang kedua adalah yang tadi sebetulnya Joel sempat sebut adalah kalau kita baca transaksi, daftar misalnya billing kartu kredit dan lain-lainnya, itu banyak sekali yang sebetulnya kita tidak pahami di billing statement tersebut. Contohnya misalnya merchant yang dicatat merchant ID, tapi merchant ID-nya pun tidak clear tentang ini siapa dan di mana saya beli apa di sini. Kadang-kadang kan banyak pertanyaan juga, apa jangan-jangan ini fraud, apa ada kartu kredit saya bermasalah dan seterusnya. Jadi saya bisa share di sini salah satu cara satu bank di UK ini menghadapi isu tersebut adalah dia mengintegrasikan langsung data Google Maps ke dalam transaction statement mereka. Jadi langsung ada brandnya siapa, namanya siapa, kemudian berapa yang dia spend, dan kalau dia mau deep dive ke dalam, dia bisa lihat titik lokasi dia spend itu ada di mana. Jadi dari situ pun bisa juga di-connect ke data Google Maps. Jadi dia bisa tahu juga, oh ini makanan apa ya, saya lihat, oh yang ini saya makanan Thailand kemarin saya makan misalnya, dan seterusnya. Dari situ pun juga kita bisa mengkategorikan based on tipe kategori lokasinya. Jadi misalnya restoran, kafe, hotel dan seterusnya. Dan ini isunya tidak hanya soal yang mau dilakukan, bukan hanya soal experience, tapi dari experience tersebut ada hal tangible yang bisa dilakukan. Adalah yang nomor satu adalah tadi pengurangan dari call center. Jadi pengurangan dari jumlah telepon yang masuk ke call center bank tersebut, di mana 15-35% dari semua telepon itu adalah bertanya soal transaksi. Kalau kita bisa menggunakan itu, impact di bank ini adalah pengurangan call ke call center tersebut spesifik tentang yang menanyakan soal transaksi itu sekitar sepertiganya. Jadi dari mungkin kalau awal ada 15 jadi 5%, berkurangnya kalau dari 35 jadi 11%. 5% reduction ini untuk bank itu adalah reduction dari 25 juta dolar per annum, dengan biaya per call-nya itu di $10. Jadi ada tangible benefit langsung di mana itu bisa punya impact ke bisnis dari cost savings dari bank tersebut. Dan ini menjadi intangible-nya adalah menjadi juga market differentiation, karena di sana mereka yang pertama yang implementasi hal seperti ini. Bisa juga kita lihatnya dari angle yang sedikit berbeda, artinya kita menggunakan lokasi tersebut lebih ke arah untuk melakukan promosi tentang marketing promotion yang kita punya. Jadi menggunakan data si penggunanya sendiri, lokasi dia ada di mana, kemudian di sekitar saya ada apa yang bisa saya pakai poin misalnya, atau loyalty, atau misalnya ada promo diskon khusus pengguna kartu tertentu. Itu dengan point of view usernya, artinya di sekitar saya ada apa, yang paling dekat ke saya itu apa, kalau saya ke lokasi ini berapa lama saya harus nyetir misalnya, dan seterusnya. Jadi Google Maps bisa melakukan itu untuk tidak hanya untuk meningkatkan potensi conversion dari pembelian promo tersebut, tapi juga untuk memberikan customer experience di mana dia bisa melihat itu dari point of view mereka. Artinya dari point of view saya lagi mau makan siang, saya kira-kira bisa makan di mana ya yang dekat sini, dan seterusnya. Yang ketiga mungkin yang sedikit lebih simpel, yang mungkin sering dilihat juga adalah angle secara store location atau branch location atau physical assets. Ini mungkin yang familiar adalah kita misalnya saya toko, kemudian saya punya cabang 10 cabang. Saya tampilkan di atas peta di website saya. Tapi dari sini pun juga sebetulnya kita bisa melihat dari point of view si usernya. Kalau misalnya saya sudah punya channel digital dan si user ini ingin booking appointment, artinya saya mau buka deposito misalnya ke bank, atau saya mau buka sesuatu yang mungkin masih harus ke cabang atau harus ada agreement ketemu di cabang dan lain-lainnya. Kita juga bisa menggunakan channel digital itu untuk create an appointment
yang dimana appointment itu kalau di case ini lari ke misalnya sistem antrian di cabang tersebut. Jadi dia akan langsung otomatis masuk ke dalam channel physical existing-nya juga. Di case yang ini Socash itu adalah pengambilan cash tunai tapi melalui ATM yang berbeda-beda. Jadi dia bisa mencari ATM yang bisa mengambil tunai sebesar $50 ini ada di mana dan lokasinya relatif ke posisi dia saat ini. Impact-nya ini ada impact di salah satu perusahaan telco di Swiss adalah increase in visitor, jadi lebih menaikkan traffic ke digital channel-nya mereka tersebut, mengurangi waktu appointment times, dan akhirnya setelah diimplementasi 50% online appointment itu larinya ke satu channel tersebut, channel digital itu. Jadi mereka bisa melakukan organisasi, melakukan scheduling dengan lebih baik. Untuk contoh, beberapa contoh soal lokasi, kalau kita bicara soal experience, ada di Jakarta, Siaga, ini di BNPB Jakarta, itu menggunakan Google Maps untuk melaporan insiden atau panic button yang di-connect langsung dengan polisi dan damkar. Ya, ada juga dua bank buku 4 yang menggunakan Google Maps untuk melakukan validasi alamat dan lokasi di dalam mobile banking mereka. Dan juga PLN Mobile juga salah satu customer kita yang menggunakan Google Maps untuk memvalidasi lokasi rumah customer dan lokasi equipment mereka ada di mana. Oke, poin kedua ada di optimization. Optimization kita bisa berbicara banyak hal. Jadi mungkin salah satu use case yang kita sering lihat di market Indonesia itu kita banyak membantu beberapa bank atau beberapa perusahaan financial itu untuk membuat rute perjalanan. Rute perjalanan ini bisa menjadi misalnya kalau di case bisa menjadi misalnya sales yang perlu datang ke misalnya 5 atau 10 lokasi setiap hari. Jadi mereka bisa planning rutenya in advance. Bisa juga tipenya mungkin lebih seperti collection, kalau misalnya ada divisi yang menghandle collection, di mana divisi collection itu bisa diberikan target, harus misalnya 15 titik satu hari, kemudian rute terbaik untuk hit 15 titik itu seperti apa. Jadi kita banyak bisa melakukan optimize di situ. Kita menyebutnya field services planning, jadi orang-orang yang agen yang ada di lapangan, kita bisa bantu koordinasi, mereka bisa dari mana ke mana, kemudian mereka bisa hit target berapa lokasi sehari. Kita bisa juga bantu bagi penugasannya, jadi tidak ada yang overlapping antara dua agen misalnya, itu bisa berdasarkan area atau bisa berdasarkan optimize sesuai dengan waktu yang paling cepat untuk menghandle daftar tersebut. Jadi mungkin kita bisa, kita ada 1000 titik yang kita harus kejar dalam waktu 5 hari. Bagaimana saya membagikannya ini ke 100 agen yang saya punya. Jadi kita bisa mencocokkan menggunakan AI antara dua hal tersebut. Kemudian yang salah satu yang juga masih lumayan sering digunakan adalah menggunakan validasi lokasi untuk mempercepat proses pencarian lokasi. Jadi kita bisa mendapatkan lokasi customer secara otomatis menggunakan dengan permission mereka untuk mendapatkan lokasi alamat mereka dibandingkan dengan alamat yang ada simpan di database. Jadi ini bisa untuk pembukaan rekening atau hal sejenisnya untuk validasi tambahan atau hanya untuk mendapatkan lokasi rumah kira-kira ada di mana dan seterusnya. Ini satu case juga sebetulnya dari luar, tapi ini menggunakan data lokasi untuk mengurangi potensial fraud. Jadi di use case ini adalah ketika ada transaksi besar yang terjadi dalam bentuk misalnya dia mau menarik uang dari ATM dengan sangat besar, atau dia mau melakukan transaksi di suatu merchant dengan yang nilai sangat besar. Jadi dari situ financial institution ini mengirimkan push notification ke aplikasi digital mereka, di aplikasi digital si customer yang dimiliki oleh customer itu. Usernya itu memverifikasi bahwa dia akan mengkolek uangnya, atau dia yang melakukan transaksi itu,
Kemudian data lokasi itu kita juga ambil. Data lokasi itu kita cocokkan dengan lokasi si merchant atau si ATM-nya. Jadi setelah semua itu sudah tercover, baru uangnya itu akan dirilis. Jadi ini use case-nya untuk satu bank di Asia yang kebetulan juga banyak customer-nya sering traveling ke luar negeri. Karena di mereka kebanyakan fraud itu dari hal-hal seperti itu. Jadi di case yang ini adalah kita mau menambahkan signal geolocation untuk fraud detection algorithm. Dengan cara mencocokkan lokasi customer dan lokasi merchant itu sendiri untuk mengurangi possibility of fraud. Dan yang terakhir, kita lebih bicara soal strategic decisions. Jadi konsepnya geospatial intelligence itu adalah kita punya data internal, kemudian kita mau punya data lokasi internal, kemudian Google bisa bantu adalah Google bisa membantu menambahkan atau enrich data tersebut dengan data semua tempat-tempat yang ada di Google Maps. Jadi data itu bisa tempat-tempat retail, restoran, bank, dan seterusnya. Kemudian kita juga punya sumber data, misalnya data dari BPS, data sensus, kemudian data gedung itu juga ada misalnya. Semua itu kita layer untuk berusaha mendapatkan insight tentang hal tertentu. Bisa pertama misalnya kita mau bicara secara optimization dari branch. Ini satu use case yang kita agak sering pakai juga, di mana kita mau mengerti cabang kita itu lokasinya ada di mana, kemudian jumlah bisnis atau POI yang ada di sekitar cabang itu ada di mana saja. Jadi ini bisa bisnis, bisa juga high value atau high density residential, bisa juga rumah sakit, bisa sekolah, apapun yang ada datanya di Google Maps itu bisa kita quantify. Jadi yang nomor satu, kita menggunakan data Google Maps untuk mengerti apa sih karakteristik cabang ini based on jenis-jenis bisnis yang ada di sekitar situ. Kita juga bisa mengerti misalnya competition kita ada di mana. Jadi kita mau tahu mungkin competition di sekitar cabang ini itu bank apa sih yang ada banyak di sini dan jumlah cabangnya ada berapa, jumlah ATM-nya ada berapa, dan seterusnya. Jadi dari analisa tersebut kita bisa planning misalnya di area sebelah timur itu masih kosong, apakah itu menjadi potensial menjadi pembukaan cabang baru di sana, atau justru kita malah di area tertentu yang mungkin terlalu banyak cabang overlapping itu bisa kita anggap sebagai kanibalisme untuk mengurangi jumlah cabang. Jadi kuantifikasi ini yang menjadi justifikasi nantinya ketika kita harus menambah cabang, mengurangi cabang, dan seterusnya untuk menyiapkan roadmap strategik untuk branch network tersebut. Mungkin saya bisa show sedikit untuk take over dulu sebentar. Oke, sudah bisa lihat ya. Jadi saya misalnya contoh ambil 8 cabang kalau nggak salah ini. Kemudian yang saya lakukan adalah saya mau cari tahu pertama itu ada catchment area, artinya radius. Di sini saya ambil kalau nggak salah 2 km per cabang. Kemudian dari situ kita mau tahu merchant. Jadi berapa banyak merchant yang ada di area tersebut yang sudah yang dalam radius catchment area saya atau yang di luarnya. Kemudian berapa banyak dari situ yang sudah menjadi customer saya. Jadi di sini kita bisa lihat si Tamnakta ini sudah customer, tapi Paloma Resto ini belum customer. Dari sini kita juga bisa melakukan prioritasi juga. Misalnya kita mau fokus hanya ke industri tertentu, atau berdasarkan keramaian atau traffic lokasinya kita mau memprioritaskan nih. Jadi misalnya saya hanya mau cari lokasi-lokasi merchant yang punya trafficnya besar dan scoringnya bagus. Jadi misalnya titik ini dia mau carinya ratingnya bagus di Google, trafficnya juga bagus. Kemudian saya mau memprioritaskan tempat-tempat seperti itu. Jadi kita bisa lihat ini adalah tempat-tempat yang bisa menjadi first priority untuk sales, dan data ini bisa langsung diekspor ke tim sales untuk action di lapangan. Atau saya hanya mau fokus ke lokasi-lokasi ya untuk upselling karena saya tahu ini sudah menjadi customer saya. Jadi dari sini juga bisa fokus ke hal-hal tersebut. Dan untuk tambahan karena topiknya hari ini adalah AI, saya juga menambahkan saya juga menambahkan
di sini. Jadi kalau bisa lihat di sini ada satu field khusus di mana dia itu menjelaskan common POI di sini adalah food and drinks karena mungkin ada restoran di sini. Jadi ini data ini kita generate menggunakan AI untuk men-summarize data di sekitarnya ada apa. Jadi kalau kita lihat merchant-nya di dalam radiusnya itu kebanyakan makanan, restoran dan lain-lainnya. Jadi majority adalah restoran. Dan ini prompting itu kita bisa ganti-ganti. Jadi kalau misalnya kita mau lihat, salah. Merchant. Jadi kalau misalnya kita mau lihat ke tempat lain, kita bisa lihat di sini itu paling banyak sebetulnya healthcare. Artinya mungkin kita bisa ambil rekomendasi berdasarkan berdasarkan GenAI tersebut. Dan ini kita bisa ganti-ganti juga, misalnya oke, saya juga mau lihat kasih saya POI, tapi kasih juga saya rekomendasi apa action yang bisa saya ambil untuk cabang tersebut. Jadi yang tadi, yang restoran, dia kasih tahu bahwa ada 22 lokasi untuk food and drinks. Rekomendasinya itu adalah promising opportunity to bla bla bla, bukan ini, sorry. Nah, by focusing on the most common bank and position, ya. Jadi kita bisa menawarkan misalnya offering tertentu untuk food and drink. Misalnya ini partnering with local restaurant or cafes to offer exclusive discount or promotion to the customers. Ini semua di-generate menggunakan GenAI dari Google. Jadi fungsinya adalah mungkin lebih ke arah membantu mempercepat analisa. Jadi kalau di sini yang tadi lebih banyak itu POI healthcare, 12 POI, kemudian explanation, banyak healthcare facilities di sebelah sini. Mungkin ada services yang bisa didesain spesifik untuk sektor tersebut. Jadi kita bisa tarik data seperti itu dan kita bisa summarize langsung menggunakan AI. Termasuk kalau misalnya kita mau bikin parameternya itu lebih ke arah competitors, misalnya kita mau lihat di daerah sini itu berapa banyak sih competitors itu. The most common competitors is BCA di sini. Kalau di sini the most common competitors is BRI, satu branch, satu ATM. Jadi data summarization itu kita bisa menggunakan AI untuk mempercepat proses analisa. Balik lagi ke slide, sorry. Oke. Jadi generative AI atau Gemini yang mungkin sudah dikenal di teknologi Google bisa digunakan untuk reshaping dari proses dan experiences. Tadi yang saya sebutkan adalah kita mau melakukan automated analysis based on scoring criteria. Tadi masih agak sedikit messy karena kita belum set spesifik kriterianya itu mau apa. Tapi yang the best part of it juga sebetulnya adalah dia memungkinkan untuk analis atau user biasa tanpa knowledge tentang GIS atau tentang SQL itu bisa mengquery datanya langsung dengan menggunakan natural language. Contohnya misalnya dari general manager mau lihat branch profile yang mana yang dia mau keep, branch profile mana yang dia mau drop. Itu bisa dia generate menggunakan GenAI. Nah ini contoh data yang kita sudah bersihkan adalah satu cabang itu memiliki POI 18 lokasi nearby food and drinks. Artinya ada konsentrasi restoran dan kafe di areanya, di mana akan menarik untuk customer yang mau lebih tertarik atau interested ke dining options. Rekomendasinya adalah partnering dengan local restaurants and cafes. Point of view kedua juga GenAI juga bisa dipakai sebagai cara berinteraksi dengan datanya itu sendiri. Jadi misalnya kita tanya dalam bentuk chat, cabang mana yang cocok untuk restoran promotions based on number of restaurants, food traffic in the area, nanti dia akan kasih hasilnya. Jadi ini sama yang seperti tadi, artinya membuat query dengan konteks tanpa harus mengerti data source-nya sendiri seperti apa, atau tanpa harus mengerti
SQL atau query language yang lainnya. Jadi contohnya di sini mungkin lebih ke arah marketing staff yang mau lihat, saya mau melakukan promotion spesifik untuk branches, kira-kira untuk restoran promotion itu di mana. Jadi kriteria yang dia mungkin mau adalah jumlah restorannya dan popularitas restorannya di area tersebut. Ini saya take over lagi, sekali lagi, sebentar. Untuk show sedikit demo. Jadi ini contohnya misalnya kita mau tulis cabang mana yang cocok untuk promosi restoran dari total 8 cabang tadi. Kemudian dia akan di belakangnya dia akan memproses data apapun yang di training ke modelnya. Jadi kalau di belakangnya itu ada data lokasinya, kalau misalnya ada jenis-jenis kriteria itu juga bisa menjadi consideration. Jadi hasilnya dia langsung kasih tahu berdasarkan data yang diberikan, ini adalah analisa cabang Sudirman Plaza ada 24 bisnis, mengindikasikan lalu lintas pekerja kantor, target pasar potensial untuk restoran, terutama jam makan siang atau setelah kerja. Di sini kita baginya sebetulnya ketiga, sedang dan tambahan, ini kecil-kecil. Kemudian ini ada pertimbangan tambahan yang dia sebenarnya suggest, kita nggak minta sih, cuman mereka suggest juga kalau mau lebih baik kira-kira bisa ditambah dengan data tersebut. Jadi rekomendasi mereka juga bisa ditambahkan survei lapangan untuk data yang lebih detail. Dan ini model basic ya, maksud kita belum training dengan data spesifik perusahaan. Kalau misalnya ada SOP spesifik tentang marketing activity atau kriteria penilaian, itu bisa di-feeding juga ke Gen AI-nya atau model AI-nya untuk bisa jawabannya nanti akan sesuai dengan hal-hal yang dia sudah di training. Oke, balik lagi ke slide. Dan yang terakhir ada juga menggunakan data yang sama, cuma lebih dalam konteks untuk ATM atau untuk distribusi. Jadi di sini tujuannya adalah kita mau menggunakan machine learning untuk mencari blind spot atau white space. Jadi area-area yang mungkin satu trafficnya tinggi, tempat-tempat yang ada di sekitar itu sesuai dengan mungkin demografi yang kita kejar. Dan kita bisa tambahkan kriteria adalah ada kompetitor atau tidak. Jadi itu bisa menjadi white space. Artinya white space itu kan tempat-tempat yang belum dijangkau oleh kompetitor. Mungkin kita mau melihat traffic yang lagi trending upwards, artinya lokasi-lokasi baru yang sedang trending di area tersebut. Ini spesifik di Bali, di daerah Kuta. Jadi dari sini kita buatkan scoring, di mana scoring itu dalam bentuk warna itu. Jadi warna hijau yang lebih gelap itu scoring yang lebih tinggi, hijau yang lebih terang itu scoring yang lebih rendah, dan yang tidak ada warna itu yang scoringnya paling rendah. Jadi kita udah spesifik langsung kasih tahu di mana titik yang memiliki lokasi paling sesuai dengan kriteria yang di set. Di sini pun juga dari titik-titik lokasi tersebut kita misalnya saya cuma mau buat ATM-nya di pom bensin atau di samping restoran. Kita juga bisa cari POI-nya. Jadi kita bisa langsung tahu ada pom bensin atau restoran di titik-titik tersebut. Jadi kita bisa mengautomate proses pencarian itu secara berkelanjutan, karena kriteria itu mungkin nanti akan diubah, dan biasanya di pengalaman kita juga kriteria suksesnya itu biasa berubah-ubah, termasuk juga nanti kita bisa ambil juga data dari lapangannya, jadi data performance ATM itu sendiri atau cabang itu sendiri untuk menjadi consideration ke dalam machine learning modelnya untuk planning ke next time periodnya. Sedikit use cases, jadi di telco salah satu operator menggunakan Google Maps untuk mengevaluasi deployment fiber optics-nya menggunakan kita. Kemudian ada bank buku 4 yang menggunakan Google Maps untuk mencari bisnis baru, retail mostly, untuk di sekitar cabang-cabang existing mereka. Dan juga ada perusahaan rokok yang menggunakan Google Maps untuk mengevaluasi advertising atau marketing strategi mereka dari out of home sampai ke outlet activation.
Mungkin saya ini saja. Jadi saya juga mau encourage kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di-mention di chat box atau di Q&A. Kalau mungkin pertanyaannya lebih sensitif, bisa juga langsung booking ke tim kami untuk kita arrange one-on-one session. Jadi kita juga bisa bantu jawab hal-hal yang mungkin lebih spesifik ke bisnis tertentu. Oke, terima kasih Pak Fahri atas pemaparannya. Seperti yang disampaikan Pak Fahri terkait form one-on-one, sudah disertakan linknya di kolom chat oleh moderator. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin book session dengan Teralogic untuk konsultasi bisa untuk mengeklik link yang ada ataupun scan QR code yang tertera di screen Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau seperti itu saat ini kita akan memasuki sesi Q&A yang sepertinya sudah lumayan banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar maupun di kolom Q&A. Mungkin pertanyaan pertama, first question, we will go to Jolie. Jolie, are you there? Yes. Okay. So the first question is from Mr. Duffy. And the question is, what do you think about the scammers who can edit a places and put their numbers to scam people who are looking for information about a place from Google Maps, and how to prevent the scam from happening again? Yeah. And Fahri, I remember we got this question some time back as well when we were in the office, right? There's a big case about it because a lot of there was I think banks and stores the numbers got changed in the last couple of weeks, I think. But I think he's referring to that. Yeah. So I mean, Google Maps, of course, Google Maps will help you in validating those informations, but how that needs to be done, that is something we'll have to sit together, and it's not a straightforward answer that you can use this API and get that solution. It's something we'll have to sit together and decide and work together towards it. But definitely, with using the Maps platform, will give you access to the latest information. But at the same time, updating the information takes time. And that's where we'll have to, and that's where this the update and repeated updates and no caching, the things which we have on terms of services is so important that you need to keep your data refreshed. And on top of it, I think how location can help you is also understanding the pattern, which is that which region, which part of the country where is and you are seeing those fraud detection happening more. How can you control it using your internal measures? So these are something which is coming on top of my mind, but I definitely feel that Fahri, we need to sit together and see. Of course, it's not going to be a straightforward solution, but I think with your data, with Teralogic expertise, and of course with Google Maps APIs, we can at least try to mitigate the risk, if not completely wipe it out. So one of the solutions we had was because a few of our customers had the same thing, and a few of Google Cloud's customers also came to us to ask. So you can actually claim a place in Google Maps. So you become the official owner of the place in a way that you can lock certain fields down. So you can, maybe show your branding on the Google Maps site, and then you can lock certain things that no contributor can change those fields. So that's what we did for a lot of our customers. So they started to claim their places because people don't realize that brands can actually own the information on Google. I wouldn't say own the information, but they can control what the information they display on Google Maps site, public site. So that's one of the things. So the issue was a lot of the places weren't owned by anyone. So someone made a branch and no one owns the branch, and then because it's a public place, people update the place, and Google realized it a bit late because they only realized it because the changes was massive, and then they started to revert those changes.
Yeah. Okay, then. Next question will go to Indah Jelita. This question could be answered by either Jolie or Pafari as well. So I want to ask, is there any profile information used in Google Maps can be used to enrich an outlet or bank's branch as well? Thank you. I couldn't get the question. Can you repeat it? Or Fadi, can you take the question? Maybe like basically they're wondering if Google Maps data can support better decisions like where to open a new branch or how to target customers more effectively. It's are there profile information used in Google Maps to be used to enrich outlet or banks? Yeah. Yeah, absolutely. I mean, of course, we do not share user information because of the privacy, but definitely you get a lot of anonymized information, and this is one use case which I am pretty sure the Dialogic team can work with you, is because most of these companies, most of the banking institutions are using Google Maps to locate where they should be opening their new store, and that data can come from many things, like you can have certain place filters that these are the places you are looking forward. And then once you have that on the map, you have your own data, and that's how company differentiate themselves. Like, you know your customers, you have their demographics, you might have their salary patterns as well. And that's where you can overlay your own data on Google Maps and visualize it on a real-time basis. That this is the region which has more users, and perhaps this is where my competition is present. This is where I should be present. Or you can have a place filter of no competition, no other banking, and I should be present there. But that geospatial intelligence will be a combination of Google Maps data, your data, and of course the services which a partner can provide. Yeah. So I think we covered a lot of it in the geospatial intelligence part. But yeah, I mean, like the type of place it is, picture, photos, location. You can also use ratings and reviews. That's actually quite helpful because sometimes that differentiates places that's been there for a long time. So a lot of reviews means that they've been in business for quite a long time. A good rating also means they're popular. So you can use those kind of things. There's a lot of things that maybe you want to have this branch more geared towards people who enjoy F&B, for example. So you're looking for places, areas with a high concentration of cafes, restaurants, and things like that. You could also look into, for example, you're targeting hospitals, schools, that kind of thing, or high density residential. That's usually also a good way, a good place to deploy something, right? So there's a lot of ways you can look into it, depending on the criteria. So criteria, target demographics, etc. So depending on that. Okay, so it's answered. Kemudian pertanyaan selanjutnya menggunakan bahasa Indonesia, jadi mungkin bisa dijawab oleh Pak Fahri. Iya, ini agak panjang. Iya, betul. Geospatial intelligence mengindeksi perbuatan penipuan didasarkan dalam lokasi. Oke, ya dapat digunakan prediksi dan mencegah transaksi. Oke, peran data lokasi. Oke, ini agak banyak sih. Cuma in general gini, data lokasi itu satu bagian dari fraud detection kan. Artinya ada hal-hal lain, contoh jumlah transaksinya, siapa yang melakukan transaksi. Jadi biasanya tiap financial institution itu punya algoritma atau kriteria yang dia cek gitu untuk mengindikasikan ini adalah fraud. Pola itu simple. Jadi hal-hal paling simple, misalnya saya orang Indonesia, saya ke Singapura, saya pakai kartu saya belum pernah punya historical penggunaan kartu di Singapura, Bang akan nanya dong kenapa pakai kartu di Singapura, Bu, dan seterusnya lah. Jadi ada biasanya kalau mau simple diblok aja semuanya. Jadi kan mengurangi fraud, tapi convenience-nya hilang. Jadi ada fine line kan di antara fraud dan fraud prevention sama si convenience.
konsepnya lokasi sama juga. Artinya kalau misalnya, saya pergi dari Singapura ke ke US naik pesawat. Waktu jarak tempuhnya berapa? Berapa kilometer, berapa jam sebelum antara transaksi. Mungkin nggak dia bisa melakukan travel ini. Kalau ternyata saya di Singapura, sejam kemudian ada transaksi di US, kan aneh. Artinya kan nggak mungkin saya bisa ke US. Konsepnya kurang lebih seperti itu secara simpelnya lah. AI tugasnya adalah baca pola. Artinya dia mau cari tahu pola-pola apa yang kita lakukan dalam AI adalah kita kasih list transaksi yang kita tahu fraudulent. Kita kasih list transaksi yang kita tahu benar. Mereka cari perbedaannya itu apa. Jadi lebih banyak faktor yang kita berikan ke AI tersebut akan lebih mempengaruhi hasilnya itu akurasi seperti apa. Jadi ketika ada transaksi baru dan ada model yang sudah di training pakai data ininya, dia bisa mengklasifikasikan ini mencurigakan atau tidak. Ketika mencurigakan bukan berarti langsung dipukul rata semua. Ada lagi, kalau dia mencurigakan, apakah ada klausul lagi yang misalnya bisa mensupport evidence, contohnya bisa kasih alert, kasih customer konfirmasi di handphone. Hal-hal seperti itu. Jadi tidak ada satu solusi dan semua bank itu berbeda-beda, semua FSI itu berbeda-beda. Jadi yang harus dikonsider adalah faktor apa saja. Lokasi itu adalah menjadi salah satu faktor dan AI itu hanya untuk membantu proses analisanya. Tapi eventually yang menentukan faktor itu sebetulnya dari si customer juga. Begitu. Mungkin kalau cukup menjawab. Ya, oke. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Iya. pertanyaannya cukup mirip sama pertanyaan yang tadi di awal. Sama. Jadi yang titik-titik verified bisa dikunci. Jadi ini yang lebih ke arah kalau kita klaim tempat itu, dan kita bisa bantu juga sebetulnya karena kita juga sering menemukan customer yang butuh bantuan. Jadi nanti itu larinya akan ke satu divisi di Google, bukan Google Maps tapi Google My Business. Itu yang spesifik untuk lokasi tersebut. Dia akan nanti kirim sejenis konfirmasi lokasi ke usernya. Bisa berbentuk postcard, bisa berbentuk hal seperti itu. Tapi nanti bisnis itu bisa mengklaim lokasi itu milik dia. Artinya kalau ada yang mau merubah isi lokasinya harus sepersetujuan si bisnis tersebut. Kemarin tuh isunya bahwa ini masih belum, orang belum aware lah sama ini. Jadi banyak bisnis yang belum diklaim sama bisnis owner-nya. Oke. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya dari Dea Melina, untuk Gen AI ini apakah bisa menganalisa profil dari customer sendiri seperti demografi? Bisa, ya ini sih sebetulnya ekstra ininya lanjutannya ya. Jadi profil customer bisa. Jadi ada beberapa basis data yang kita bisa pakai. Contohnya data sensus itu kan sebetulnya udah ada data populasi termasuk age group, gender dan hal-hal lainnya. Bisa juga ada data misalnya data dari perusahaan survei dari luar yang punya demografi spesifik profiling dalam bentuk SIS. Bisa macam-macam, bisa juga tanpa lokasi pun sebenarnya bisa. Jadi profil customer-nya ini based on behavior-nya dia, bisa juga kita melakukan Gen AI. Tapi harus diingat lagi, Gen AI itu basisnya data. Artinya kalau dia datanya kurang banyak, dia akan mengeneralisasi jawabannya. Jadi biasanya kita harus provide dia juga dengan cukup banyak informasi untuk dia bisa menentukan kira-kira ini masuk kemana. Tapi kalau kita misalnya sudah punya data penggunaan, data existing customer, Gen AI pun bisa bantu buat segmentation-nya based on kriteria yang kita mau. Jadi kita bisa juga sebetulnya pakai Gen AI itu seperti fase pertama analisa di mana dia udah bikinin structure-nya, kemudian kita lanjutkan dari situ. Jadi mungkin yang familiar lah, ada yang sudah menggunakan ChatGPT atau Gemini untuk membantu mengerjakan tugas mereka. Biasanya mungkin kita untuk inspirasi awal coba kita jalankan, kemudian kita lanjutkan karena mungkin jawabannya belum terlalu spesifik. Jadi konsep yang sama itu bisa kita terapkan di Gen AI. Oke, baik. Kemudian ke pertanyaan terakhir,
Bagaimana menggunakan teknologi ini untuk kepentingan mapping demografi siswa-siswi yang baru lulus SMA SMK untuk membantu mereka yang masuk ke perguruan tinggi, misalnya minat tentang ilmu hukum. Betul. Oke, spesifik ilmu hukum ya. Sebenarnya kalau kita lihat problem seperti ini, mungkin arahannya itu lebih ke arah nomor satu, kita identifikasi dulu nih siswa-siswi yang lulus itu ada di mana kebanyakan. Jadi kita nomor satu mungkin lihat dulu secara demografi yang masuk age group orang-orang akan lulus di 5 tahun ke depan itu, atau di umur berapa sih usia lulus kan 18 ke bawah misalnya, itu ada di mana lokasi mereka. Jadi dari situ kita bisa cari tahu di tempat-tempat ini ada banyak konsentrasi orang-orang yang dalam 5 tahun lagi akan lulus. Jadi dari umur 15 sampai ke 18 misalnya, 17-18. Jadi mereka ada di mana, nomor satu. Kemudian kalau kita mau melakukan penyuluhan ke perguruan tinggi, minat tentang ilmu hukum, kita bisa, saya menganggapnya ini sebagai marketing activity atau activity yang kita bisa lakukan untuk activate lokasi. Jadi kita lihat nih konsentrasinya ada di mana, kemudian kita bisa fokus, kalau saya buat penyuluhan di daerah ini, saya bisa cover area sebesar apa, orang-orang itu datang ke sana. Jadi kita activate berdasarkan lokasi orang-orang tersebut. Kalau kita ada data soal sekolahnya lebih baik lagi, karena kita bisa tahu sekolah mana yang bisa saya cover dengan menjalankan aktivitas ini, atau sekolah mana yang saya bisa datangin dengan menggunakan prioritasnya jumlah demografi orang-orang yang akan lulus. Jadi ada banyak cara untuk breakdown problemnya sih, tapi nomor satu kita harus cari tahu dulu data geospasialnya apa yang bisa kita pakai untuk pemetaan dari tujuan utama itu. Oke, kalau begitu thank you for the answers, Pak Fahri and Jolly. Juga terima kasih untuk semua pertanyaan yang saya rasa antusiasme dari Bapak dan Ibu sekalian begitu luar biasa. Dan untuk beberapa pertanyaan yang masih ingin ditanyakan bisa dikirimkan by email di halo@terologic.com. Namun kita punya sedikit apresiasi untuk para peserta yang berpartisipasi di sesi Q&A pada saat ini. Bagi nama-nama yang nanti yang sudah berpartisipasi akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia untuk pembagian hadiah. Baik, sekarang untuk para peserta dipersilakan untuk scan QR code yang setelah ini akan muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk kemudian mengisi survei yang ada, dan e-certificate dapat diakses setelah Bapak Ibu sekalian mengisi survei di link berikut. Jadi dimohon untuk scan QR code-nya, kemudian mengisi survei untuk mengakses e-certificate Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Masih kami tunggu untuk Bapak Ibu sekalian menyalakan kameranya untuk kita foto bersama. Baik, kita akan menunggu tim dokumentasi. Oke, baik rekan-rekan sekalian, kita akan memasuki sesi fotonya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke, yang terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian boleh di-unmute sebentar untuk kita buat video. Di hitungan ketiga kita sama-sama bilang Tera Talks, oke? Masuk ke hitungan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. We would like to say thank you to Jolly Ahuja from Google Maps Platform dan Bapak Fahri Argubi dari PT Teralogic Integrasi Solusi. Terima kasih juga kepada rekan-rekan para peserta webinar Tera Talks. Untuk informasi lebih lanjut mengenai event Teralogic, bisa mengunjungi website kami di www.teralogic.com.
atau akun Instagram dan LinkedIn di @teralogic. Akhir kata, sampai bertemu pada event selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Farid. Thank you, Jolie. Have a good day, everyone.